Hanya 4 orang yang terpilih. Yang mencalonkan boleh berapa? Kalau kemarin sampai 20 orang kita ya 20 orang. Periode kemarin pemilu 2019 ada 20 orang, yang terpilih kan 4. Yang terpilih 4. Jadi kursinya kan memang per provinsi itu 4 orang kursinya. Pada konten podcast kali ini, KPU Kota Palangkaraya mengangkat tema yang hari-hari ini telah menjadi perhatian publik, yaitu terkait persiapan pemilu 2024. Untuk itu langsung saja kita ke narasumber yang telah berkesempatan hadir di studio KPU Kota Palangkaraya. Assalamualaikum Pak Ketua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Haji Harmain Ibrahim MSI, Ketua KPU. MPDI ya? Ya. Ketua KPU Provinsi Kalteng periode 2018-2023. Apa kabar? Alhamdulillah baik. Saya nyapa para penonton podcast KPU Kota Palangkaraya. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ketua. Ya. Peluncuran tahapan pemilu 2024 Betul. sudah dilaksanakan pada 14 Juni yang lalu. Ini memberi makna bahwa KPU secara keseluruhan, mulai dari KPU RI sampai dengan KPU di tingkat kabupaten dan kota, telah siap melaksanakan penyelenggaraan pemilu 2024. Betul. Dengan berbagai kompleksitas dan tantangannya. Betul. Pertanyaannya Pak Ketua, apa sebenarnya yang sedang dipersiapkan oleh KPU Provinsi Kalteng untuk menghadapi pemilu 2024? Baik Mas, terima kasih. Jadi sebagaimana kita ketahui bersama bahwa tepat tanggal 14 Juni 2022 kemarin, KPU RI beserta KPU seluruh Indonesia telah meluncurkan pemilihan umum serentak tahun 2024. Amanat undang-undang paling lambat tahapan itu dimulai 20 bulan sebelum hari pemungutan suara. Jadi kalau hitung mundur 20 bulannya itu berada tanggal 14 Juni 2024. Alhamdulillah saya hadir kemarin di Jakarta. Kawan-kawan KPU Kota cukup dengan melihat dari Zoom saja ya. Secara daring. Mudah-mudahan suatu saat akan diundang semua. Amin. Ya, bergantian. Baik. Dengan ditandainya peluncuran tahapan pemilu tanggal 14 Juni, ini menandakan bahwa pelaksanaan pemilihan umum serentak tahun 2024 sudah mulai dilaksanakan. Tentunya kita KPU Provinsi Kalimantan Tengah dan KPU Kabupaten Kasta Kalimantan Tengah sudah harus bersiap-siap menyiapkan banyak hal untuk menyambut atau mensukseskan penyelenggaraan pemilu, khususnya tahapan pemilu dari tahun 2022 ini. Nah, kalau ditanyakan tadi, apa yang telah disiapkan oleh KPU Provinsi Kalimantan Tengah beserta KPU Kabupaten Kota, kesiapan ini kalau kita lihat pertama dari sisi sumber daya manusia. Ya, kalau kita ini ya Mas Tras ya, untuk kita pada dasarnya seluruh penyelenggara kita KPU Kabupaten Kota, jumlah kita kan untuk jumlah total PNS se-Kalimantan Tengah, PNS KPU itu jumlahnya 207 orang. Itu kemudian untuk PPNPN 145 orang. Sedangkan kita anggota KPU Provinsi dan Kabupaten Kota ya berjumlah 75 orang. Jadi jumlah kita semuanya sementara ini, mengapa saya sangatkan sementara? Karena belum kita bentuk badan ad hoc. Jadi jumlah kita 427 orang. Sudah siap tidak 427 orang nih? Dan tentunya kemarin baru-baru ini kita sudah melaksanakan ya tanda kita kesiapan kita. KPU se-Indonesia ada kegiatan yang dilaksanakan oleh Kesekjenan, yaitu melaksanakan pelatihan dasar tata kelola kepemiluan. Itu bagian dari proses kesiapan, ya. Karena seluruh sekretariat juga harus paham, harus mengerti dasar tata kelola kepemiluan. Paling penting hal-hal dasar ya.
apa yang akan dihadapi. Nah, itu yang pertama kita laksanakan kemarin, tepatnya pada tanggal 8 Juni 2022 itu dilaksanakan pelatihan dasar tata pemilu yang diikuti seluruh ASN. ASN-nya yang ASN KPU se-Kalimantan Tengah. Jumlahnya 207 orang, ya. Dilaksanakan. Jadi dipanggil semua. Yang semula yang belum pernah mengikuti perjalanan dinas ke Palangkaraya, apa kegiatannya, semuanya sekarang dilaksanakan di Palangkaraya secara luring, ya, secara langsung. Nah, secara langsung tatap muka, ya kita laksanakan kemarin. Kita memberikan pembelajaran, pelatihan, BIMTEK kepada mereka. Paling tidak kita harapkan seluruh penyelenggara kita, khususnya sekretariat, ASN kita, itu siap dengan pengetahuan dasar. Kita juga harus memberikan pelayanan yang baik kepada masyarakat, khususnya dalam tahapan pemilu. Dan kemarin kita juga mencanangkan, KPU Provinsi Kalimantan Tengah itu di antara sedikit dari KPU Provinsi se-Indonesia, karena ada masih beberapa saja, yang mencanangkan pembangunan zona integritas menuju wilayah bebas dari korupsi dan wilayah birokrasi bersih dan melayani. Ini juga bagian dari persiapan pemilu. Kita berharap pemilu yang akan diselenggarakan kita adalah pemilu yang berintegritas, yang pemilu yang dipercaya oleh semua pihak. Ya, tentunya dimulai dari diri kita. Makanya kita berani mencanangkan itu. Ini tuntutan buat kita, para penyelenggara, saya, Mas Tras juga, kawan-kawan semuanya, dan seluruh penyelenggara petugas kita yang berjumlah berapa tadi? 400 sekian ya. Dari anggota dan ASN dan PN itu harus siap. Nah, kita sudah mencanangkan itu menuju wilayah bebas dari korupsi dan birokrasi bersih dan melayani. Intinya kita berharap penyelenggaraan pemilu di Kalimantan Tengah adalah pemilu yang berintegritas. Yang kedua, selain persiapan dari sisi SDM, kita tentunya juga perlu menginformasikan dari siapan dari sisi anggaran. Karena ini adalah pelaksanaan pemilu, maka anggaran itu ada dari APBN. Jadi anggaran yang diusulkan oleh KPU RI untuk pelaksanaan pemilu 2024 ini adalah sekitar 76 triliun 656 miliar 312 juta 249 ribu rupiah. Itu untuk penyelenggaraan pemilu dari seluruh tahapan. Ya, ingat ada berapa tahun anggaran? Ada 3 tahun anggaran. Bukan anggaran 2022 saja atau nanti saat itu saja. Jadi anggarannya itu anggaran 2022, anggaran 2023, anggaran 2024. Ya, istilahnya kan tahun jamak ya. Ya, atau istilah sekarang atau yang istilah anggaran itu multi years. Nah, jadi anggaran yang 76 triliun sekian itu untuk 3 tahun anggaran. Karena tahapan kita berkelanjutan, ya, tidak menjadi tahapan kita yang selama 20 bulan itu berkelanjutan, maka terpakailah untuk 3 tahun anggaran. Jadi untuk 2022 itu ada sekitar 10,52%. Jadi anggaran untuk tahun 2022 itu sekitar 8 triliun 61 miliar 85 juta 734 ribu. Itu sekian. Semua provinsi? Seluruh provinsi se-Indonesia. Kita bicara se-Indonesia ini karena anggarannya di APBN. Tapi ya nanti pasti diluncurkan ke kita. Kita tunggu saja persiapannya. 2022 sekitar 8 triliun. Kemudian 2023 itu sekitar 23 triliun. Kemudian 2024 itu 44 triliun. Jadi 10% di 2022, 31% itu 2023 dan 58% di tahun 2024. Nah, yang perlu diketahui oleh masyarakat semua bahwa anggaran yang luar biasa itu, yang besar itu, hampir 34%-nya itu adalah hampir, ya maksud saya bukan hampir 40% maksudnya. 40%-nya itu adalah untuk badan ad hoc. Jadi untuk fasilitasi badan ad hoc 3 petugas kita dari rekrutmen sampai hari pemungutan suara, dari PPK, PPS, KPPS, honorer mereka. Jadi
Jumlahnya sekitar 40%. Kalau di ini kan sekitar 34 triliun 443 miliar 818 juta 400 ribu. Itu untuk kebutuhan Badan Ad Hoc. Nah itu Pak Ketua, apakah sudah ada gambaran misalnya untuk Kalimantan Tengah sekian miliar dan lain sebagainya? Kita masih menunggu. Kalau masih belum ada gambaran di kita, tetapi ini pembagian untuk dukungan untuk provinsi. Nah, untuk pembagian untuk KPU pusat, provinsi, dan kabupaten kota itu ada gambarannya. Jadi untuk tahun 2022 ini untuk KPU RI itu sekitar 185 miliar. Nah, kemudian untuk provinsi itu 185 miliar. Untuk provinsi se-Indonesia itu ada 675 miliar. Kemudian untuk kabupaten kota itu 1,38 triliun. 1,3 untuk seluruh kabupaten se-Indonesia. Jadi untuk 2022, baik ada beberapa tahapan. Jadi ini terkait anggaran. Jadi memang cukup besar anggarannya, tetapi tentunya kita tahu ya, contoh yang sangat diperhatikan oleh KPU RI itu terkait Badan Ad Hoc. Kalau kita hitung-hitung ya, untuk pemilu 2014 kan tidak serentak. Ada dulu pemilihan DPRD provinsi, DPRD kabupaten kota dan DPD dulu. Ya. Baru bulan Juninya, kalau bulan Juni atau sekitar bulan berapa itu di tahun yang sama itu baru pemilihan presiden. 2014. 2014. Kan begitu kan? Siap. Tidak serentak. Tidak serentak. Nah, tetapi itu kan 2 kali kegiatan dan mereka menerima honor PPS misalnya waktu itu kali tidak sama 500-an ya. 500. Jadi untuk pemilu DPR, DPRD dan DPD itu masih 500 honor mereka, kemudian untuk presiden juga 500. Jadi sebenarnya kalau dihitung-hitung 2 kegiatan itu 1 juta juga kan. Nah, ke depan untuk honor anggota KPPS yang kemarin kita masih 550 untuk ketua. Anggota sekitar 500 atau 400 untuk petugas ini. Diajukan oleh KPU RI karena memperhatikan luar biasa tugas mereka akan diajukan untuk honor KPPS itu sekitar 1.500.000. Oke, 1.500.000 untuk KPPS seluruh Indonesia. Anggota atau ketua tuh? Ketua, anggotanya ya sekitar 1.400.000. Ya, sekian itulah. Nanti kita lihat saja pengajuan mereka. Jadi artinya akan lebih besar. Akan lebih besar. Tapi syaratnya untuk menjadi anggota KPPS karena melihat dari peristiwa 2019 yang banyak kawan-kawan kita yang sakit dan ada beberapa sekitar 800 ya yang meninggal dunia di Kalimantan Tengah, ada juga sekitar 30-an waktu 2019 itu, maka seleksi kita perketat terkait dengan kesehatan. Khususnya umur. Usia Pak? Usia. Nah, mungkinan usia itu 50 maksimal 50 tahun. Itu yang perlu dipahami oleh juga masyarakat. Dengan anggaran yang begitu besar, apakah juga dengan asumsi bencana COVID ini masih berlangsung? Iya, salah satu hal yang juga yang membuat anggaran, karena di situ karena kita belum tahu ya apakah di 2024 nanti COVID sudah berakhir, apalagi sekarang kita lihat kan ada peningkatan kembali, maka salah satu anggarannya itu ada juga di APD. Oke, berarti APD masih tetap dianggarkan. Dan diasumsikan masih digunakan. Ya betul. Jadi KPU tidak berani mengasumsikan tidak ada COVID kan ya itu. Baik, ini terkait kesiapan kita terkait dengan anggaran. SDM dan anggaran. Tentunya juga SDM kita meningkatkan kapabilitas kita, proporsionalitas kita, kemudian integritas petugas kita dan seterusnya. Dan dari sisi anggaran juga didukung. Mulai tahun ini mulai sekarang yang luar biasanya, nah ini untuk kawan-kawan sekretariat kita, Sekjen itu telah mengeluarkan surat edaran nomor 5 tahun 2022. Nomor 5 tahun 2022 tentang apa? Sistem kerja pegawai di lingkungan sekretariat yang intinya ada petugas yang harus piket. Kita tuh kan integritas, istilahnya kita pekerjaan kita kalau sudah masuk tahapan ini bukan hari kerja. Tapi ada hari kalender. Hari kalender. Maka kan semangat semboyan kita sekarang kan integritas 24 jam bersama KPU kita bahagia.
Jadi Sekjen dengan Surat Edaran Nomor 5 Tahun 2002 itu tentang sistem kerja pegawai lingkungan sekretaris jenderal KPU dan sampai KPU kabupaten kota, diantaranya intinya tuh kita sudah mulai piket sampai malam, bukan hanya petugas jaga saksana atau satpam saja, tapi ada petugas kita dari sekretariat yang minimal 2 orang. Setiap tingkatan itu ada 2, ada 3 dan seterusnya yang standby untuk pelayanan. Boleh jadi nanti ada yang malam-malam datang atau apa, kita sudah siap. Atau informasi dari Jakarta, informasi sekarang kalau tahapan kan tidak berlaku jam kerja pagi, tapi bisa jadi keluar aturan malam lalu turun ke kita dan perlu diinformasikan. Nah, mulai setelah dikeluarkannya instruksi daripada Sekjen per tanggal 20 Juni kemarin ya tentang sistem kerja, ini menandakan kesiapan kita juga. Kesiapan dan juga mungkin ekspresi dari slogan melayani tadi. Betul. Ya. Jadi kita siap melayani selama 24 jam untuk kepentingan pemilih maupun peserta secara umum. Betul. Ini kalau bicara kesiapan. Jadi insya Allah para pemirsa ya namanya podcast KPU Kota Palangkaraya ini menandakan keseriusan kita. Betul. Untuk melaksanakan tahapan pemilu 2024 mulai sekarang. Orang pikir tuh lama lagi, tapi ternyata tahapan sudah mulai sekarang. Dan ini Pak Ketua mungkin memberi makna bahwa sebenarnya pemungutan suara itu bukan satu-satunya tahapan dalam pemilu. Betul sekali, betul. Ada tahapan-tahapan lain yang seperti Pak Ketua sampaikan tadi, bahkan 20 bulan sebelum hari pemungutan suara kita sudah mulai mempersiapkan tahapannya. Betul. Oke. Nah, kemudian Pak Ketua, kita sudah menyiapkan SDM-nya ya, dengan berbagai macam fasilitas yang sudah diberikan oleh KPU, termasuk salah satunya tadi BIMTEK ya, BIMTEK TKP, Tata Kelola Pemilu, untuk teman-teman sekretariat. Kemudian juga ada zona integritas tadi, pencanangan zona integritas. Saya kira ini sebuah upaya yang betul-betul serius yang sedang dilakukan oleh KPU untuk mewujudkan kesuksesan pemilu 2024. Nah, berbicara soal itu, karena tahapan ini berjenjang dari maksud saya tahapan ini berlangsung secara terus-menerus, continuous dari 2022 sampai 2024. Nah, untuk 2022 Pak Ketua, ini tahapan apa yang sedang dipersiapkan oleh KPU Provinsi di periode 2022? Oke, di tahun 2022 ini, kalau kita lihat tahapan 2022 ada 2 gawe besar ya. Pertama itu nanti mulai tanggal 29 Juli 2022 itu adalah pendaftaran parpol peserta pemilu. Pendaftaran dan itu tahapannya namanya pendaftaran dan verifikasi peserta pemilu. Nah, nanti ini menarik Ketua. Ya. Pendaftaran itu sendiri kan dilaksanakan di Jakarta. Di Jakarta. Peserta pemilu yang berjumlah kalau kita lihat saya selalu buka, kalau terkait data saya tidak berani, saya selalu buka suratnya. Jadi ada surat dari Menteri Hukum dan HAM. Ya, di sana bahwa menyatakan ada 75 daftar partai politik yang telah berbadan hukum. Nah, telah berbadan hukum ini apakah kemudian pasti dia ikut pemilu, Pak Ketua? Belum tentu. Makanya syarat untuk mendaftarkan mereka harus punya badan hukum. Nah, berarti sudah ada 70 potensi. Sementara ini sampai tanggal surat itu dikeluarkan oleh Kemenkumham, ada potensi 75 partai politik. Itu termasuk partai lama ya? Termasuk partai lama. Jadi nanti 29 Juli 2022 itu mulai tahapan pendaftaran, kemudian ada verifikasi sampai tanggal 13 Desember 2022. Jadi ada gawe kita sejak Juli, Agustus, September, Oktober, November, Desember, sekitar 6 bulan ya. Dari proses pendaftaran di pusat, kemudian verifikasi di provinsi di pusat juga kan kepengurusan, di provinsi terkait dengan kepengurusan, dan kabupaten kota terkait dengan kepengurusan dan juga faktual. Ya, faktual. Ditemui langsung ke tempat. Ya, jadi ada 2. Kalau pendaftaran
pure di KPU RI. Nah, kemudian gini Pak Ketua, mohon maaf. Oke, saya sambil minum ya. Oh, siap. Makasih. Nanti juga saya minum. Tapi saya penasaran nih Pak Ketua. 75 partai politik itu ada partai politik lama dan tentu ada partai. Betul. Apakah partai politik yang lama ini juga akan dilakukan verifikasi ulang? Baik. Verifikasi itu sendiri ada dua hal. Verifikasi administrasi dan verifikasi faktual. Dan untuk pelaksanaan verifikasi administrasi diikuti oleh seluruh peserta atau seluruh calon peserta lah. Administrasi. Verifikasi administrasi kan kepengurusan SK lain-lain, kemudian kantor dan lain-lain ya, keberadaan kantor, kemudian kepengurusan kan kalau kita keterwakilan perempuan. Kalau kita lihat tuh dari Undang-Undang 7 tahun 2017 itu di pasal 173 ada beberapa hal ya, bahwa parpol itu sudah memenuhi syarat. Pertama, parpol itu telah memenuhi persyaratan berstatus badan hukum. Mungkin 75 tadi sudah berbadan hukum. Berarti beres nih ya? Iya beres ya kalau daftar. Yang kedua, memiliki kepengurusan di seluruh provinsi di Indonesia. Jadi termasuk termasuk Kalteng di 34 provinsi semuanya harus punya kepengurusan. Kemudian memiliki kepengurusan di 75% jumlah kabupaten kota di provinsi tersebut. Berarti kalau provinsi Kalteng ada 14 kabupaten kota, 75-nya sekitar 9 atau 10 ya? 9 atau 9 atau 10 kabupaten. Yang memiliki kepengurusan. Minimal dia di provinsi sudah harus kepengurusan. Di kabupaten mungkin di kita kan 14 kabupaten kota mungkin 10 kabupaten kota dia harus memiliki kepengurusan dan dia harus memiliki 50% dari jumlah kecamatan di kabupaten itu. Kalau Palangkaraya ada 50%-nya berarti ya tiga lah minimal di 3 kecamatan punya kepengurusan. Karena kalau 2,5 kan nggak mungkin. Minimal di kan naik ke atas kalau naik ke atas berarti jadi kalau misalnya partai tersebut mendaftar di Kalteng harus punya mendaftar ini di Kalteng verifikasi administrasinya gimana? Dia harus punya pengurus di provinsi, pengurus di 10 kabupaten atau kota di Kalimantan Tengah, kalau di Palangkaraya minimal di 3 kecamatan. 3 kecamatan. Itu. Kemudian menyatakan minimal 30% keterwakilan perempuan. Itu si administrasi. Kemudian memiliki kantor tetap. Kantor tetap harus pusat, provinsi, kabupaten kota harus mempunyai kantor tetap. Kantor tetap itu paling tidak kantor itu misalnya kalau dia kantor tetap sudah ada keterangan untuk kalau sewa paling tidak sewanya itu sampai selesai lewat tahun 2024. Nanti itu yang akan dilakukan verifikasi itu masih administrasi. Itu masih administrasi. Kawan-kawan nanti juga di kabupaten kota ngecek nih. Partai ini di mana cari-cari tidak memenuhi syarat. Kemudian menguji nama lambang dan itu di pusatnya menunjukkan nama lambang dan tanda gambar parpol. Kemudian menyerahkan rekening dana kampanye pemilu atas nama parpol kepada KPU. KPU di setiap tingkatan. Jadi itu yang terkait administrasi. Nah, kalau faktual, bagaimana faktual? Nah, menurut putusan MK nomor 55 tahun 2020 ya, menyebutkan bahwa parpol yang telah lolos verifikasi pemilu 2019 dan lolos memenuhi ketentuan parliamentary threshold atau ambang batas pada pemilu 2019, ambang batasnya kan 4%. 4%. Oke. Nah, tetap diverifikasi secara administrasi. Artinya meskipun sudah punya kursi di DPR sekarang, tetap diverifikasi administrasi, tetapi tidak secara faktual. Jadi ada berapa itu? Kalau kita lihat ada yang sudah punya ambang batas di DPR RI itu ada PDIP, Gerindra, Golkar, PKB, Nasdem, PKS, PAN, P3. Ini yang tidak perlu diverfak. Tidak perlu perfak. Cukup verifikasi administrasi. Sisanya yang peserta 2019 itu misalnya Perindo, Berkarya, PSI, Hanura, PBB, PKPI, Garuda. Itu kan peserta 2019. Itu tetap harus verifikasi faktual. Plus dari yang 75 tadi kita tidak tahu siapa yang akan mendaftar.
Artinya yang 75 ini juga belum tentu mendaftar Pak Ketua ya? Belum tahu, kan mendaftar atau tidak kita tahu kita, walaupun sudah badan hukum. Oke. Apakah mendaftar tidak Kalaupun tahu. mendaftar belum tentu lolos juga? Ya, belum tentu lolos karena melalui verifikasi administrasi. Oke. Kalau dan juga verifikasi faktual. Verifikasi faktual itu kan keanggotaan minimal 1.000 orang atau 1/1000 di setiap kabupaten atau kota. Ini. Jadi ini yang kita kerjakan nanti di tahun 2022 selama 6 bulan ini. Ya. Jadi pekerjaan itu kawan-kawan sekalian itu dilaksanakan untuk di tingkat kabupaten. Ya. Di Kota Palangkaraya nanti verifikasi administrasinya oke. Tapi di yang faktual itu yang harus dilaksanakan. Hari ini tanggal 23 Juni. Iya. Berarti kurang lebih 1 bulan lagi nih mulai. Kita akan bersiap-siap untuk melaksanakan verifikasi administrasi dan verifikasi faktual. Ini pekerjaan kita, kawan-kawan di seluruh Indonesia, khususnya di Kalimantan Tengah. Oke. Nah. Jadi itu tahapan yang akan kita laksanakan di 2022. Oke. Sebelum itu saya boleh minum dulu nih, Pak? Ya, saya juga mau minum lagi. Minum lagi lah ya. Tadi saya nggak sempat minum. Oke, Pak Ketua. Selain verifikasi parpol, ada lagi nggak di 2022 ini yang harus? Tentunya salah satu tahapan yaitu pemutahiran data pemilih dan penyusunan daftar pemilih. Itu mulai tanggal 14 Oktober 2022. Nanti juga ada pembentukan petugas kita, PPDP dan seterusnya. Tapi ada tahapan-tahapan berikutnya. Nah, artinya kalau tadi verifikasi faktual itu kaitannya dengan peserta. Nah, kalau daftar data pemilih ini dengan pemilihnya. Pemilih itu sendiri. Ada dua hal yang memang menjadi objek pelayanan kita kan. Peserta dan pemilih. Ya. Oke. Penyusunan dan pemutakhiran data pemilih dimulai pada pada tanggal 14 Oktober 2022 nanti. Meskipun sebelumnya sudah kita laksanakan amanah Undang-Undang 7, kita kan sudah melaksanakan pemutakhiran data pemilih berkelanjutan. Untuk Kalimantan Tengah sendiri, data terakhir di bulan Mei ya, dalam periode bulan Mei 2022 itu jumlah pemilih kita berdasarkan pemutakhiran data pemilih berkelanjutan itu sekitar 1.713.215 orang se-Kalimantan Tengah. 1 juta berarti belum sampai 2 juta nih? Belum, 1.713.215 orang. Itu sampai sampai Mei 2022. Akhir Mei 2022. Ya, akhir 2022. Ada potensi bertambah atau berkurang? Potensi ada bertambah. Potensi ada bertambah, berkurang juga mungkin, tapi mungkin saya bertambah saya kira. Sedikit Pak Ketua terkait dengan data pemilih yang Pak Ketua sebutkan tadi 1,7 juta di Kalteng. Ini juga nanti bukankah akan menjadi bahan untuk DPD ya, untuk apa? Untuk pendaftaran, syarat dukungan. Jadi kalau DPD, calon anggota DPD kita kan karena jumlah DPT kita masih di bawah 2 juta, 1 juta di atas sampai 2 juta, itu berarti sekitar 2.000 dukungan. 2.000 dukungan untuk satu orang calon minimal di 50% ya. Hanya 4 orang yang terpilih. Yang mencalonkan boleh berapa? Kalau kemarin sampai 20 orang kita ya, 20 orang. Jadi periode kemarin pemilu 2019 ada 20 orang, yang terpilih kan 4. Yang terpilih 4. Jadi kursinya kan memang per provinsi itu 4 orang kursinya. Oke. Kalau DPR RI sendiri kita ada 6 orang jatah kita untuk Kalimantan Tengah. Di Kalimantan Tengah. DPD 4 orang. DPD 4 orang. Begitu. Oke, Pak Ketua. Ya, siap. Selain itu Pak Ketua, ada lagi nggak di 2022 ini yang menjadi fokus pekerjaannya KPU dan perlu diketahui oleh publik juga nih, supaya masyarakat juga aware, sadar bahwa katakan nih misalnya ada penyusunan daftar pemilih begitu Pak Ketua. Nah, penyusunan daftar pemilih ini jangan kemudian nanti mendekati hari pemungutan suara baru muncul kesannya kan mendadak gitu. Memang ini yang harus kita berikan kesadaran kepada semua pihak, karena hari pemungutan pemilu itu bukan hanya di tanggal 14 Februari. Pemilu itu melalui tahapan-tahapan yang 20 bulan tadi. Salah satu tahapan yang penting adalah pemutakhiran data pemilih yang memastikan kita apakah kita sudah terdaftar atau tidak. Ya, nah itu, dan
ya saya kira makin tahun ke tahun tingkat kesadaran publik terkait daftar pemilih ini makin bagus ya, makin baik, dan juga pelayanan kita terkait dengan daftar pemilih juga kita maksimalkan ya. Termasuk yang 24 jam tadi, 24 Pak Ketua, ya? jam. Nah, termasuk kita juga menggunakan aplikasi ya. Siap. Aplikasi di mana dari aplikasi tersebut kita sudah bisa mengetahui apakah kita itu sudah terdaftar atau tidak. Termasuk merubah data. Iya, di ada namanya Lindungi Hakmu ya. Nah, ini aplikasinya. Nah, di sini kita akan ketahui kawan-kawan sekalian kan tinggal masukkan, cek data pemilih kamu, lihat, masukkan NIK dan seterusnya. Ketahuan nanti apakah sudah terdaftar dan di mana terdaftar. Dan di mana akan memilih 2024. Jadi tahun 2022 sudah tahu mulai sekarang. Ini bagian dari pelayanan kita. Nah, seandainya sudah tahu dan ternyata data kita tidak sesuai dengan kondisi kita, kita juga bisa memperbaiki. Jadi ini bagian dari pelayanan KPU, ya, pelayanan KPU untuk pemilu yang lebih baik, diantaranya dengan menggunakan aplikasi Lindungi Hakmu tadi. Jadi mulai jauh-jauh hari kita sudah berharap, dan kita sekalian kita berharap partisipasi seluruh masyarakat lah, karena kesuksesan pemilu bukan hanya karena KPU, tapi karena kerjasama semua pihak, penyelenggara, peserta pemilu, pemilih, dan masyarakat Indonesia pada umumnya. Jadi di 2022 juga saya perhatikan ada tahapan pencalonan anggota DPD. Iya, betul, ya betul. Ya, memang kompleks. 2024 kita menghadapi satu event nasional yang perlu melibatkan seluruh elemen masyarakat, bukan hanya peserta pemilu, tetapi juga pemilihnya. Kira-kira begitu, Pak Ketua. Betul. Tentu masih banyak lagi nih tahapan-tahapan lainnya di tahun 2023 sampai dengan hari pemungutan suara. Pasti. Karena ini kita baru bahas di 2022. Nanti 2023 pertemuan berikutnya. 2023 dan 2024 di part kedua. Ya. Bahkan kalau saya perhatikan PKPU 3 tahun 2022 itu kita diberi gambaran atau diberi ruang jika terjadi putaran kedua. Betul. Ya. Artinya kita sih mungkin selalu siap dalam berbagai kondisi. Kira-kira begitu makna yang bisa kita ambil. Betul. Satu putaran kita siap, dua putaran pun kita siap. Betul. Ya, siap. tergantung konstitusi nanti bagaimana ininya. Baik, Pak Ketua, tidak terasa kita sudah sampai di penghujung waktu. Baik. Dan perbincangan kita harus sudah diakhiri. Ya. Sebagai penutup, Pak Ketua, kira-kira closing statement terkait dengan pesan penting untuk masyarakat Kalimantan Tengah pada umumnya dan Palangkaraya pada khususnya. Baik. Kesuksesan pemilu adalah kesuksesan kita bersama. Kita akan menghasilkan pemimpin yang terbaik untuk kita. Karenanya KPU berharap ada partisipasi dari seluruh masyarakat. Partisipasi itu bukan hanya aktif pada hari pemungutan suara datang untuk mencoblos, partisipasi itu pada tahapan-tahapan sebelumnya, khususnya tahapan terkait dengan pemutahiran data pemilih. Kita berharap seluruh masyarakat yang mempunyai hak dan memenuhi persyaratan untuk memilih, semuanya bisa kita daftar, kita masukkan dalam daftar pemilih. Usaha KPU kita usahakan maksimal, pemutahiran data pemilih kita gunakan aplikasi dan sebagainya, tentunya dengan partisipasi dari seluruh masyarakat, ngecek datanya lewat aplikasi Lindungi Hakmu, kemudian ingin bertanya langsung, dan kita partisipasi juga kepada seluruh masyarakat. Nanti akan kita buka untuk badan ad hoc, silakan daftar selama memenuhi syarat untuk menjadi petugas PPK kita, petugas PPS kita open recruitment, ya terbuka, KPPS juga. Dan sungguh luar biasa, saya ingat saat ini kan Nadiem Makarim, Menteri Pendidikan, melaksanakan namanya Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Kampus Merdeka. Ya, yang namanya belajar itu bukan hanya di kampus, tapi bisa ke masyarakat. Ini kesempatan juga sebenarnya. Pada hari pemungutan suara, ketika kita membuka untuk KPPS, bisa jadi kampus-kampus itu bekerja sama dengan kita untuk, mahasiswa silakan kembali ke daerah masing-masing, silakan daftar menjadi petugas KPPS kita. Ya, kita luar biasa, yang petugas-petugas yang pres-pres, yang tingkat energik, pengetahuan tentang kepemiluan mungkin bisa kita maksimalkan, tentang di media juga dia mengetahui.
program MBKM bisa diinikan, mereka bisa terjun, dan di daerah tidak perlu lagi KKN. Kalau MBKM itu kan tidak perlu lagi mereka KKN, cukup mereka di sana. Itu bagian dari Merdeka Belajar, kampus Merdeka saya kira. Ini suatu hal yang mungkin gagasan ini coba kita kembangkan. Termasuk di Kalteng nih Pak. Termasuk di Kalteng. Ini bisa dikembangkan di tahun 2024 nanti. Dan ini kesempatan nih untuk netizen yang saat ini berstatus sebagai mahasiswa dan ingin mendalami ilmu kepemiluan. Betul. Secara praktek langsung di 2024 ada ruangnya menjadi badan ad hoc di tingkat PPK sampai dengan tingkat KPPS. Khususnya di KPPS Pak Ketua. Khususnya KPPS. KPPS. Karena waktunya kan 1 bulan kerja. Walaupun kan aktifnya 1 hari sebelum hari H, kemudian 1 hari setelah hari H, efektif kerjanya. Tetapi kan persiapan itu ada BIMTEK, ada pembentukan. Dengan asumsi jika tidak ada putaran kedua ya? Iya, kalau ada putaran kedua, tambah lagi dia. Tambah lagi dia kerjanya. Dan ada lagi Pak pesan? Saya kira cukup itu ini. Ya, oke. Teman pemilih, demikian perbincangan kami di konten kali ini. Semoga dapat menambah khasanah informasi di dunia kepemiluan, khususnya untuk rekan-rekan yang memiliki ketertarikan terhadap proses perbaikan demokrasi di Kalteng. Ya, peningkatan kualitas demokrasi sangat ditentukan oleh sejauh mana rasa memiliki kita terhadap bangsa ini, dan ditunjukkan salah satu caranya adalah menjadi bagian dari penyelenggaraan pemilu. Tadi Pak Ketua sudah sampaikan bahwa kesempatan untuk terlibat langsung menjadi anggota KPPS juga terbuka. Kemudian persiapan KPU dalam melaksanakan pemilu 2024 juga bukan hal yang sederhana. 20 bulan sebelum hari pemungutan suara sudah kita persiapkan, bahkan SDM-nya sampai integritasnya pun kita persiapkan sejak dini. Kira-kira itu yang bisa kami sajikan di tayangan kali ini. Untuk teman-teman semua, jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Terus bantu sosialisasikan konten-konten positif dan edukatif dari KPU Kota Palangkaraya. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Salaman dulu kita. Baru kita ngopi.